Telah terbit buku Gibran The Next President, karya Ahmad Bahar. Buku ini membahas Gibran Raka Buming Raka dari perspektif budaya Jawa, bukan sekadar politik. Buku ini memunculkan spekulasi apakah Gibran akan menjadi presiden selanjutnya. Tanggapan publik pun beragam. Ada yang menganggap ini terlalu dini dan dipaksakan, sementara yang lain melihatnya sebagai kajian budaya tanpa agenda politik tertentu. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Ya pertama dia kan sekarang akan jadi wakil presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi wakil presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi wakil presiden yang punya peranan yang signifikan, yang berbeda dengan wakil presiden sebelumnya. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Santoso News, di mana kali ini saya akan membahas tentang buku si Gibran The Next President yang dijual murah 14.000. Tempat bungkus kacang 14.000. Cek murah, tapi ada hasibuan yang mengatakan bahwa dikasih gratis pun saya ogah. Lagian siapa sih yang ingin membaca bukunya si Gibran ini The Next President katanya? Sekarang saja yang jadi nomor 2 se-Indonesia. Kayak gitu kok. Selalu mangkir jadi pertanyaan, lalu skillnya apa? Urgensinya apa? Mau dijadikan presiden di tahun 2029? Gak ada kok, gak ada motivasi, gak ada skill apapun. Dilihat dari sekarang aja. Karena apa? Mas Wapres ini kan dipaksakan jadi wakil presiden ini. Ya begitulah. Makanya sekarang itu ada gerakan pemakzulan tentang si Gibran ini. Masih mau mangkir? Sudah terbukti kok bahwa si Gibran ini selalu mangkir dari pertanyaan-pertanyaan, jawabannya itu melenceng, bahkan ya gitulah. Ini dia pembuktiannya bahwa Pak Gibran itu kalau ditanyakan ya selalu gitu. Nah, tolak-tolak kan? Padahal itu kajian. Pilihan ruangan. Akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Ruwet. TK. Apa saja kiat sukses untuk generasi Ngapain muda di ngurusin masa depan, TK? yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Hanya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan belajar. Ya, Simple. sama nurut sama Pak Kiai, dah dua itu cukup ya. Udah itu aja kiat sukses, apalagi. Disampaikan dulu tidak asal susunya dilihat dari mana Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana? Ini melengos. Asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Simple banget. Terkait dengan CASN ini diundur, ini seperti apa Mas? Kan teman-teman banyak yang sudah resign. Seperti apa Mas? Nanti Pak Presiden dan Gak ada solusi apapun. mengupdate. Gak ada solusi. Ditunggu keputusan presiden katanya. Nanti siapa yang duluan diketemuin Mas Gibran? Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa duluan? Ketemu Pak Jokowi dulu kan? Nah, Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. gitu ya. The Next President 2029. Mikir aja dulu kalian itu. Kalian termul-termul. Kalian itu kalau mendukung seorang tokoh, kita lihat skillnya. Jangan karena keturunan ini, karena itu dia merakyat. Ya gak gitu juga kali cara milihnya seorang pemimpin. Kalian itu kalau ingin memilih pemimpin, ya lihat dulu itu bibit bobotnya. Lihat skillnya, cara memimpinnya, cara kejujurannya, cara dia mimpin gimana, apakah dia pernah memimpin, kan gitu biasanya ya, apakah dia sudah pernah memimpin daerah, dan lihat caranya itu memimpin daerah tersebut. Seharusnya kalian itu lihat gitu, jangan lihat karena bansos. Berarti hidup Anda itu ketergantungan namanya. Kalau Anda sudah cukup, Anda bisa beli beras sendiri, ngapain ngarep bansos sih? Gini aja ya, kalian ya di 2029 nanti, kita lihat skillnya itu seorang pemimpin.
siapa saja pemimpin tersebut, lihat jejak digitalnya. Jangan condong karena suatu tokoh. Lihatlah independen kita terhadap suatu tokoh. Lalu Anda pilih itu seseorang tokoh itu. Siapa saja ya terserah kalian, tapi melihatnya itu bukan karena pencitraan. Seperti Mulyadi sekarang ini. Wah, pencitraannya hebat sekarang. Bahkan sampai sandalnya pun mau ditukar. Banyak yang masa tukeran dengan sandalnya Deddy Mulyadi itu. Banyak sekarang. Pencitraannya berhasil. Sama juga dulu Pak Joko Widodo ini, pencitraannya kan masuk gorong-gorong. Wah, seorang pemimpin masuk gorong-gorong gitu kan dulu kan pencitraannya. Tapi kalau pencitraan sekarang ya gak laku lah. Kalau seperti iya dulu agak-agak gimana terbelakang itu melihat televisi gini. Nah, gimana sekarang? Bagaimana kepemimpinannya? Masih ngomong Jokowi is the best. Sekarang itu kualat, sekarang bobron semua. Boron KB. Itu karena apa? Kualat dan karma itu sedang berlaku. Atau mubahalah Gus Nur itu sedang berjalan. Dan kita lihat ya, netizen berkata tentang buku 14.000 ini. Gibran The Next President. Kita tonton ya. Buku Gibran The Next President dijual 14.000. Umar Hasibuan dikasih gratis pun ogah baca. Kita lihat bukunya ya. Nah, seperti ini bukunya. Gibran The Next President. Saya pun dikasih gratis pun ogah, bukan cuman Pak Umar Hasibuan doang. Bukan ogah baca, ngelihat aja ogah gitu loh. Karena apa? Satu, kalian masih inget ya wawancara Gibran dengan Mbak Rosiana Silalahi dan juga Nana Najwa Shihab, bahwa Gibran itu nggak suka baca, di keluarganya itu nggak suka baca. Anda tentu sudah lihat ya itu baca. Wawancara Gibran, gak suka baca. Presiden. Ini ada apa ya? Sukanya itu main game. Seolah-olah Indonesia itu sudah disetting milik keluarga mereka sendiri. Baik dari paman, anak, menantu, mertua, ada ipar dan lain sebagainya. Itu semuanya menjabat di pemerintahan. Apakah benar apa yang pernah diramalkan oleh seseorang bahwa Bapak Prabowo hanya menjabat sebagai presiden kurang lebih hanya 2 tahun? Semoga para pendukungnya Bapak itu yang Prabowo bisa menjaga dikhawatirkan. Bapak Prabowo, karena ini sudah meluncurkan buku Gibran The Next President. Kayaknya ini sudah dipersiapkan. Udah berapa kali wapres kita menghindar dari pertanyaan wartawan? Sekali, 2 kali, enggak, tapi ini udah banyak. Sebagai mantan jurnalis yang masih berteman dengan jurnalis lainnya, gue dapat banyak bocoran kalau Gibran ini sering banget mangkir dari pertanyaan wartawan. Situasi kayak gini gak bisa dinormalisasiin. Kalau kalian masih bikin alasan, gak apa-apa, gak banyak ngomong, yang penting kerja nyata. Gak bisa guys. Sekelas pejabat publik, apalagi orang nomor 2 di Indonesia, mereka harus punya public speaking yang bagus. Salah satunya dengan menjawab pertanyaan dari para jurnalis. Kenapa jurnalis berhak untuk mendapatkan jawaban dari segala kegiatan wapres ataupun pejabat publik lainnya? Karena kalian harus tahu, jurnalis ini termasuk pilar keempat demokrasi yang mengawasi tugas pemerintah, yang juga menjadi penyambung lidah antara pemerintah kepada masyarakat. Dari mana kalian bisa tahu sejauh mana uang pajak kita digunain untuk pembangunan, sejauh mana korupsi yang dilakukan pemerintah, sebanyak apa, semua bisa kalian dapat informasinya dari jurnalis. Memang wapres punya hak untuk nggak menjawab pertanyaan dari jurnalis, tapi itu hanya berlaku di saat-saat tertentu aja. Kalaupun mau dibandingin sama Ma'ruf Amin yang sering kalian bilang wapres AFK, tapi kenyataannya banyak omongan jawaban dari Ma'ruf Amin yang bisa dijadiin headline news, bukan jawaban. Oh, kalau ini tambah parah. Saya atau yo nggak tahu. Kan kalau udah keseringan kabur dari jurnalis, wajar dong kalau masyarakat berspekulasi seorang wapres takut dengan pers. Masa ngadepin 20-an jurnalis aja takut? Gimana ngadepin 281 juta rakyatnya sendiri? Yuk bisa yuk Mas Gibran bayar uang buat les public speaking. Disuruh kerja lagi staf-staf khususnya supaya bisa briefing lebih matang. Disuruh lagi, les. supaya nggak gagap ngadepin jurnalis-jurnalis. Rp14.000. Ini jelas terlalu kemahalan ya. Rp14.000. Masih mahal. Karena siapa juga 14.000. yang pengen ngeluarin Rp14.000 untuk kertas pembungkus bakwan bala-bala gehu seperti ini. Jujur ini gimana ceritanya sih? Kok bisa-bisanya kertas pembungkus gorengan kena inflasi, men? Saya kira para komentator, para netizen ini sudah lengkap kayaknya ya.
Untuk apa sih? Untuk apa sih milih Mas Gibran itu 2029? Jurnalis saja dihindari dan pertanyaan-pertanyaan semuanya dihindari. Ada yang nggak nyambung, ada yang ngomong kita tunggu saja keputusan presiden, solusinya gimana? Nggak nyambung, agak ada yang tidak dihiraukan. Apakah ini yang mau dijadikan calon di 2029? Ya kalau bisa Anda itu harus mikir 10 kali ya. Mikir 10 kali tentang semua ini. Karena apa? Presiden menentukan masa depan kita. Iya kan? Jadi kalau pemimpinnya itu bagus, skillnya bapan, bagus skillnya, cara memimpinnya itu adil, dan kebijakannya itu condong kepada masyarakat, itulah yang dinantikan.